Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah Fikih. Nah, dalam mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, apa itu penyelenggaraan jenazah? Penyelenggaraan jenazah adalah prosesi pengurusan jenazah yang dilakukan mulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, hingga menguburi mayat berdasarkan syariat Islam. Nah, hukum dari penyelenggaraan jenazah ini yaitu fardu kifayah. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu jenazah. Nah, kata jenazah ini bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il ma'di janazah, yajnizu janazatan wa jinazatan. Nah, bila huruf jimnya dibaca dengan fathah, berarti janazatan. Kata ini berarti adalah orang yang telah meninggal. Kemudian, tanggapan seorang muslim terhadap orang yang meninggal. Nah, sikap kita terhadap orang yang meninggal yaitu seperti pertama, jika ada orang yang meninggal di hadapan kita atau di sekitar kita, kita harus menutup matanya, memejamkan matanya. Nah, kemudian kita menutup matanya dengan mengikat dagu dan kepalanya. Kemudian kita menutup badannya dengan kain agar auratnya tidak terlihat. Dan tidak ada halangan bagi kita untuk mencium mayat bagi keluarganya maupun sahabatnya. Nah, jika mayat ini punya hutang, jika ia mampu dengan segera membayar hutang si mayat tersebut. Nah, kemudian memandikan jenazah. Nah, setiap orang muslim yang meninggal dunia itu harus kita mandikan, dikafani, disolatkan terlebih dahulu sebelum dikubur, terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Nah, hukum untuk memandikan jenazah ini adalah menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, syarat memandikan jenazah. Nah, di syarat memandikan jenazah ini, mayat itu harus Islam, lengkap tubuhnya, terus maupun ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Nah, jenazah ini bukan mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama. Nah, kemudian dari segi tempat memandikan. Tempat yang akan dipergunakan untuk memandikan jenazah ini hendaknya tertutup dan aman dari pandangan mata. Bisa di dalam rumah, bisa di halaman rumah, namun diberikan penutup. Nah, usahakan mayat dimandikan di atas dipan agar mayat ini tidak mudah kena percikan air. Nah, kemudian dari segi air untuk memandikannya. Air yang dipakai adalah air yang mutlak, suci dan mensucikan. Dianjurkan menggunakan air laut karena bisa memperlambat proses pembusukan. Nah, kemudian ada posisi jenazah. Jenazah hendaknya kita letakkan pada posisi yang paling memudahkan untuk dimandikan, namun yang sunnah adalah jenazah didudukkan agak miring ke belakang. Kemudian, orang yang berhak untuk memandikan jenazah. Nah, adapun orang yang berhak untuk memandikan jenazah adalah jika mayatnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jika mayatnya perempuan dimandikan oleh perempuan. Namun jika mereka mahram, bisa misalnya suaminya yang meninggal, boleh istrinya memandikan dan begitu pula sebaliknya. Namun yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah orang yang paling mengerti masalah agama dan yang paling punya rasa belas kasih atau syafaqah. Sedangkan yang paling utama dalam memandikan jenazah perempuan ialah orang yang semahram dengan jenazah. Nah, ada beberapa tata cara untuk memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang sudah disediakan. Kemudian, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan biar lebih bersih. Nah, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar aurat si jenazah tidak terlihat. Kemudian bersihkan dari mulai giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiak, jari tangan, kaki, dan juga rambutnya. Nah,
Kemudian mayat kita dudukkan atau disandarkan dan kita keluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya seperti itu. Nah, kemudian siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun. Siram dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil menggunakan membaca niat. Nah, kemudian siram basuh lagi dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. Siram sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Nah, kemudian memiringkan mayat ke kiri, basuh bagian belakangnya, lambung kanan belakang, dan memiringkan mayat ke sebelah kanan, kemudian basuh lagi bagian lambung sebelah kiri. Nah, siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu kita siram dengan air kapur barus. Kemudian setelah itu kita wudhukan mayatnya. Setelah selesai dimandikan dan diwudhukan dengan baik, dilap menggunakan lap yang bersih pada seluruh badan mayat. Nah, kemudian ada mengkafani jenazah. Nah, yang pertama, kain kafan yang kita gunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering, dan menutupi seluruh tubuh si mayat ini. Nah, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, kemudian jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani si jenazah ini, kain kafannya hendaknya kita beri wangi-wangian terlebih dahulu. Nah, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengkafani jenazah adalah yang pertama, jenis kain kafannya. Semua kain yang dipakai oleh mayat ketika masih hidup boleh kita gunakan menjadikan kain kafan. Namun mayat laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra, sedangkan perempuan diperbolehkan. Ukuran kafan. Sunnah ialah bagi mayat laki-laki dengan 5 lapis terdiri dari 2 lembar yang menutupi seluruh tubuhnya, ditambah gamis, sorban, dan juga sarung. Nah, untuk mayat perempuan dengan 5 lapis terdiri dari 2 lembar kain yang menutupi seluruh tubuhnya, ditambah dengan gamis, kerudung, dan juga sampir. Nah, ada beberapa tata cara kita untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, untuk mayat laki-laki. Nah, untuk mayat laki-laki ini, yang pertama bentangkan kain kafan selai demi selai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu kita taburi wangi-wangian. Dan tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang telinga, mulut, kubul, dan dubur yang masih mungkin mengeluarkan kotoran dengan kapas. Dan selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung selembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut dan pelan-pelan. Nah, kemudian ikatlah tali yang udah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Nah, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka, boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, ataupun kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa yang ada. Nah, kemudian tata cara untuk mayat perempuan. Nah, yang pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian yang tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan dengan sejajar, serta bisa kita taburi dengan wangi-wangian dan juga berikan kapur barus. Kemudian, tutuplah lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian, tutupkan kain pembungkusnya pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, pakaikan baju kurung, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang, dan pakaikan kerudung. Setelah itu, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri, kanan, dan lalu gulung ke dalam.
Kemudian ikatlah dengan tali pengikat yang telah kita siapkan tadi. Kemudian selanjutnya penyelenggaraan jenazah selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Nah, hukum sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Namun selagi ada orang laki-laki, maka yang menggugurkan kewajibannya ini adalah orang laki-laki yang balik. Tempat sholat jenazah. Sholat jenazah bila dilaksanakan bisa kita laksanakan di mana saja, asalkan di tempat yang suci. Namun diutamakan bertempat di masjid dan juga musola. Nah, ada beberapa syarat dalam menyolatkan jenazah. Yang pertama, sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah dimandikan dan juga sudah dikafani. Nah, yang kedua, jenazah diletakkan di sebelah kiblat oleh orang yang menyolatkannya. Kemudian, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu menutup aurat, suci dari hadas besar dan juga hadas kecil, suci badan, pakaian, tempatnya, serta menghadap kiblat. Nah, rukun sholat jenazah yang pertama ada niat, kemudian mengucapkan salam, berdiri bagi yang mampu, dan takbir 4 kali. Ada beberapa cara untuk menyolatkan jenazah. Yang pertama, imam berdiri di depan setentang kepala mayat apabila mayatnya laki-laki. Jika mayatnya perempuan, imam berdiri setentang pinggangnya. Nah, kemudian makmum berdiri di belakang imam, bersaf-saf, jamaahnya lebih banyak lebih utama. Nah, jika jamaahnya sedikit, usahakan menjadi 3 saf setelah saf teratur. Kemudian, niatlah setelah jenazah disertai takbiratul ihram, takbir 4 kali, kemudian salam. Dan yang terakhir yaitu setelah kita sholat, kemudian doa sesudah sholat jenazah. Nah, yang kemudian adalah prosesi penyelenggaraan jenazah yang berikutnya, yaitu menguburkan jenazah. Nah, pemberangkatan jenazah. Ketika mayat siap diberangkatkan, memberi kesaksian bahwa mayat adalah orang yang baik. Namun, tidak semua mayat boleh disaksikan baik. Untuk mayat yang jelas fasik, maka tidak boleh disaksikan baik. Mayat dibawa dengan memakai keranda dan dibawa oleh beberapa orang sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 orang, namun diutamakan berjumlah ganjil. Seperti halnya dilahirkan, mayat diberangkatkan kepala di depan menghadap ke arah tujuan. Nah, sunnah mempercepat langkah kaki dari sekedar berjalan biasa namun tidak dengan berlari. Membawa mayat hendaknya dengan sopan dan penuh penghormatan. Nah, kemudian yaitu hukum mengantar jenazah ke kuburan sunnah bagi laki-laki, namun bagi perempuan adalah makruh. Bentuk lubang kubur. Nah, apabila tanahnya keras, maka lebih baik berbentuk liang lahat, yaitu menggali bagian sisi barat dari lubang kubur. Nah, untuk tempat membaringkan mayat tersebut. Nah, apabila tanahnya lunak atau mudah longsor atau juga berpasir, maka berbentuk liang campuri, yaitu menggali sisi tengah dari lubang kubur dengan ukuran bisa membaringkan mayat dan di sisi kanan kirinya diberi batu bata. Nah, cara meletakkan jenazah di dalam kubur. Ada beberapa cara untuk meletakkan jenazah di dalam kubur. Yang pertama, keranda itu kita letakkan di arah kaki lubang kubur, kemudian mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan perlahan-lahan. Sedangkan yang menerima bila mayat perempuan, maka mahram si mayat. Bila laki-laki, maka yang paling dekat hubungannya dengan si mayat. Ketika memasukkan mayat, kita disunahkan membaca doa yang artinya dengan menyebut nama Allah atas nama agama Rasulullah. Nah, mayat diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan dan wajib diarahkan ke arah kiblat. Nah, kemudian ikatan kain kafan bagian kepala kita buka, lalu wajah dan pipi mayat ditempelkan ke tanah. Kemudian tanah mayat sudah diberi penopang, bisa dengan batu-batu atau juga kayu, untuk menjaga agar si mayat tidak berubah terlentang ataupun terlungkup.
Nah, sebelum ditimbuni tanah, tubuh mayat wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya agar tanah tidak langsung menimbun mengenai si mayat. Nah, kemudian mayat dibacakan azan dan iqomah, lalu dikubur, ditimbun, dan tanah timbunan ditinggikan 1 jengkal ataupun 25 cm. Kuburan kemudian kita siram dengan air dingin, sekalipun tanah telah basah oleh air hujan, juga sunnah ditanami dan diberi bunga. Kuburan diberi batu nisan. Setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab dan sunnah diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh pengantar jenazah. Setelah proses pemakaman selesai, para pengantar jenazah sunnah tidak langsung pulang, tetapi diam dulu dan berzikir untuk membaca doa untuk mendoakan si mayat ini. Nah, ada beberapa etika orang yang mengantarkan jenazah. Yang pertama yaitu tafakur, meresapi arti sebuah kematian. Yang kedua, berjalan di depan dan di dekat mayat. Kemudian yang ketiga, dimakruhkan ramai-ramai dan bersuara keras serta membicarakan masalah dunia. Kemudian sunnah dengan berjalan kaki, mengantarkan jenazah ke pekuburan dengan naik kendaraan hukumnya adalah makruh. Mengantarkan jenazah sampai proses penguburan selesai dengan secara sempurna. Nah, kemudian ada takziah. Apa itu sih takziah? Takziah adalah melawat atau menjenguk orang yang telah meninggal dunia untuk turut mengatakan bela sungkawa kepada keluarganya serta memberi penghormatan terakhir kepada orang yang telah dipanggil untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini adalah datang ke makam keluarga atau bukan keluarga dengan maksud untuk mendoakan agar ya diterimanya amalannya dan diampuninya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki sedangkan makruh bagi perempuan. Alasannya dikhawatirkan perempuan akan menambahkan perasaan sedih. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan dalam penyelenggaraan jenazah ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada lebih dan kurang dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.